Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Realme C12 C12. Ini kotaknya menarik banget ya. Dibandingin sama Realme yang flagship sekalipun, ini juga lebih menarik kotaknya. Soalnya kan kalau Realme kan kotak-kotaknya itu pasti cuma polos-polos aja warnanya. Kalau nggak abu-abu, kalau nggak kuning. Sekarang sih rata-rata kuning ya. Dan kotaknya Realme C12 ini kalau nggak salah ya, waktu itu ada kompetisi untuk mendesain kotaknya Realme C12 ini yang pakai hashtag itu kalau nggak salah gambarin box Realme. Dan pemenangnya dipakai desain di sini. Dan ini dijual dengan terbatas. Edisi terbatas sob. Sayang banget ya, karena ini boxnya menarik. Cakep banget kalau buat disimpan-simpan, kalau buat dipajang-pajang. Dan di dalam boxnya menarik ini kita bisa temuin HP Realme C12 yang kita bahas tuntas nanti ya. Ada juga buku panduan dan kartu garansi. Ada SIM card ejector, ada charger adapter dengan output 5V 2A atau 10W aja, dan kabel charger micro USB dengan panjang sekitar 90 cm sampai 1 meter lah kira-kira panjang standar. Seperti biasa seri C-nya Realme ya, nggak dapat headset dan juga nggak dapat softcase ataupun hardcase. Untuk harga Realme C12 ini masih di rentang harga 1 jutaan sob. Ya pokoknya nggak sampai 2 juta. Dan untuk harga pasnya berapa kamu bisa cek dari deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari Realme C12 ini, C12. Dan di rentang harga segitu, gayanya Realme C12 ini udah cakep banget kalau saya bilang. Bodinya emang belum kaca, belum metal. Masih polikarbonat, tapi kamu bisa lihat sendiri desain bodinya ini. Bercorak garis-garis halus dan membentuk pola atau pattern yang simple tapi kelihatan keren, kalem, dan minimalis. Keuntungan dari desain bodi yang bercorak ini tuh pertama nggak gampang nempel sidik jari, dan yang kedua ini nggak gampang baret-baret halus sob, jadi mulusnya lebih awet. Dan nggak cuma desain bodinya aja yang bikin ganteng, desain triple kameranya juga keren, udah kayak HP-HP flagship gayanya ya. Sementara kalau tampak depan ya masih bergaya standar HP-HP sejutaan, 2 jutaan, bahkan 3 jutaan zaman now. Layarnya masih bergaya water drop notch dengan bezel layar yang masih kelihatan cukup lebar. Untuk tombol power dan volume adanya di sisi kanan HP dan posisinya mudah dijangkau. Dan semua port ngumpul di sisi bawah semua kayak gini. Dari grill speaker, port charger micro USB, lubang mic, dan port audio 3,5 mm. Ya sementara untuk laci kartu posisinya di sisi kiri HP. Udah triple slot, jadi bisa dual nano SIM dan micro SD sekaligus berbarengan. Dan ini juga udah bisa baca semua kartu 4G dan juga udah bisa VoLTE. Mau pakai SIM card apa aja yang dijual di Indonesia bisa sob. Overall secara desain dan build quality untuk harga sejutaan ini tuh udah keren dan cakep sob. Ya walaupun untuk bobotnya ini berasa berat ya, ini sekitar 209 gram. Tapi bobotnya ini berasa bikin HP ini tuh nambah solid di genggaman. Dan ngomongin masalah layarnya, ukurannya 6,5 inch, masih SD+, tapi rasio layarnya udah 20:9, jadi kerapatan pixel layar masih tinggi, walaupun ukuran layarnya cukup besar. Kualitas visualnya juga udah cukup detail, jernih, dan tetap jelas dilihat dari berbagai sisi. Kalau mau dipakai di kondisi outdoor atau di bawah sinar matahari juga, layarnya masih cukup nyaman digunakan. Masih cukup terang untuk sekedar baca-baca dan balas-balas chatting. Dan karena rasionya udah 20:9, jadi layarnya berasa lebih sinematik kalau buat nonton. Dan kalau kita lagi asli nonton YouTube terus ada pesan masuk juga, kita cukup tap aja notifikasi yang muncul, layar akan otomatis terbagi untuk tetap nonton sambil baca-baca pesan berbarengan. Nyaman banget kan? Sementara kalau untuk bagian suaranya, bagian audionya, speaker utama di sisi bawah HP ini kayaknya punya ruang yang cukup ya buat menghasilkan suara yang cukup tebal, karena ini bodinya juga agak tebal. Jadi suara yang dihasilkan agak tebal kalau menurut saya. Kamu siapin headset buat dengerin suaranya kayak gini sob. Dan kalau kamu dengerin musiknya pakai earphone atau pakai headset, ada fitur yang namanya Real Sound Technology untuk bikin suara makin renyah dan lebih nendang. Jadi dengerin musiknya lebih asik. Kalau untuk performanya, ya di kelas harga setara sih saya bilang udah cukup bisa diandalkan. Karena HP ini punya prosesor Helio G35 dan dengan paduan 3GB RAM dan 32GB storage, kalau kata Antutu versi 8 sih skornya mencapai 109.000 lebih. Ya kalau untuk sekedar penggunaan harian masih cukup banget, baik sekedar sosial media, chatting, ataupun buat multitasking beneran lancar, nggak ada kendala. Dan kalau saya pakai buat main game juga udah lumayan, udah cukup menghibur.
Kalau buat main game Mobile Legends, HP ini udah support mode high frame rate dan mode HD. Terus pas diajak main dengan settingan maksimal mantok kanan semua, kayak yang kamu lihat nih, masih aman lancar terkendala, nggak ada lag atau macet-macet sama sekali. Masih asik lah pokoknya. Nah, kalau buat main game yang lebih berat kayak game COD Mobile, HP ini cuma mampu ngejalanin game di settingan grafis low high. Dan pada saat diajak main menggunakan settingan grafis low high gini, ya udah lumayan lancar sih. Udah lumayan asik. Lancar mainnya dan juga cukup responsif. Masih bisa dipakai buat mabar bareng. Masih cukup banget lah. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya, ini sih yang bikin masalah, yang bikin susah, bikin kerjaan saya nambah. Karena waktu saya cobain tes untuk setel YouTube nonstop pakai WiFi, ini tuh beberapa kali YouTube-nya tuh ke-close sendiri dan berhenti sendiri. Karena kan nggak saya pantengin ya, saya tinggal gitu. Jadi lama durasi layar nyala untuk muter YouTube-nya tuh mesti dihitung manual sob. Ngerepotin banget kan? Dan ternyata pas selesai perhitungan dan percobaan, hasilnya bisa muter video 720p. Streaming YouTube di kecerahan layar di setting 100 Hz atau sekitar 60% brightness, tembus 24 jam sob. Ya kalau untuk penggunaan harian biasa, bisa bertahan selama 3 hari, bahkan tembus 4 hari. Awet banget ya, benar-benar bisa diandelin baterainya. Sementara kalau untuk pengisian daya baterainya, di dalam kotak penjualannya ini kita dapat charger bawaan 5V 2A atau 10 watt aja. Dan waktu dicoba di charge, baik itu pakai charger bawaan ataupun pakai charger yang udah QC3, tetap aja ngisinya butuh waktu yang cukup lama. Kira-kira sekitar 3 jam 20 menitan dari baterai kritis sampai penuh 100%. Lama ya ngisinya. Tapi kalau buat saya sih ngisi lama nggak masalah, karena baterai habisnya juga lama sob. 3 hari lebih baru dia minta diisi. Jadi ya saya ngisinya pas saya mau tidur aja, bangun pagi baru saya cabut, udah penuh 100%. Terus Realme C12 ini juga punya fitur yang namanya reverse charging. Jadi dia tuh bisa berbagi daya ke gadget lain, jadi charger powerbank darurat gitulah. Ya, tapi kamu mesti beli USB OTG untuk ngaktifin fitur reverse charging ini. Untuk penggunaan harian, HP ini juga makin nyaman karena sensor-sensornya udah cukup lengkap dengan performa sensor yang juga cukup akurat. Ya emang sih belum ada NFC, belum bisa baca saldo e-money. LED sensornya bikin pengaturan otomatis kecerahan layar jadi lebih responsif. Magnetic sensornya juga bikin HP ini bisa jadi kompas. Gyroscope sensornya juga walaupun masih virtual gyro, udah bisa dipakai buat nyobain fitur-fitur virtual reality. Dan di kelas harga segini juga masih dikasih sensor sidik jari yang performanya lumayan asik. Mudah dijangkau, mudah dikenali sama jari, dan cepet banget baca jarinya. Sekali tap, langsung kunci kebuka. Kalau mau pakai pengenalan wajah juga bisa. Baca mukanya juga nggak pakai lama, dan kita juga bisa cuma angkat HP kayak gini aja supaya kamera depan lihat muka untuk bikin kunci otomatis kebuka. Nyaman banget ya. Dan kalau buat dijadiin GPS navigasi juga udah bisa banget, karena GPS-nya cukup cepat dan cukup akurat ngunci lokasi. Udah gitu baterainya juga super awet, jadi bisa banget dijadiin pemandu jalan supaya kita nggak tersesat sampai tujuan. Untuk kebutuhan foto-foto selfie, Realme C12 ini juga punya kamera depan 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 yang hadir tanpa LED flash. Hasil foto-foto selfie-nya juga udah cukup banget untuk kebutuhan sosial media. Masih cukup jernih untuk dipajang jadi foto profile misalnya. Sementara untuk kamera belakangnya, ini HP entry level, tapi punya kamera gayanya flagship level. Punya Netscape triple kamera dengan konfigurasi kameranya sebagai berikut sob. Kamera utama 13 megapiksel, kamera potret 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Dan untuk smartphone di kelas harga nggak sampai 2 juta, 1 juta lebih, bahkan dengan baterai yang gede banget gini, Realme C12 ini punya fitur kamera yang cukup komplit sob. Oke sob, untuk UI kameranya kayak gini. Di atas jendela bintik kita bisa temuin ada pengaturan LED flash. Terus juga ada pengaturan HDR. Ada juga pengaturan untuk mengaktifkan fitur yang namanya Chroma Boost untuk hasil foto yang lebih cetar membahana, yang lebih tajam. Terus juga ada pengaturan untuk mengaktifkan filter-filter, ada juga garis 3 yang kalau kita tap di sini akan muncul pengaturan untuk rasio foto, pengaturan timer, dan juga masuk ke menu setting kamera. Nah, kemudian di tengah jendela bintik sini di bagian bawah kita bisa lihat ya ada 1x, ini artinya zoom 1 kali.
Terus kalau di tab titiknya ini kita pindah ke zoom 2 kali, ini digital zoom ya, dan zoom 4 kali. Ini juga digital zoom. Nah, terus di pojok sini ada icon wajah, di mana ini tuh fungsinya untuk mengaktifkan fitur AI Beautify, fitur cantik. Nah, kemudian di bawah jendela bidik kita bisa temuin ada mode-mode kamera kayak mode nightscape ini untuk foto-foto di kondisi malam hari. Terus ada untuk perekaman video yang bisa merekam Full HD di 30 frame per second. Ada mode foto, ini yang pasti sering kita pakai ya. Terus ada mode potret, dimana mode potretnya ini kita bisa paksa bokehnya itu dari 1% sampai 100%. Terus juga ada more, dimana more ini kita bisa mengakses timelapse, ultra makro, Google Lens, mode slow mo, dan mode expert. Nah, mode expertnya ini menarik nih sob, bisa mengatur ISO, mengatur shutter speed, mengatur white balance, dan mengatur fokus, dan mengatur EV juga. Jadi untuk expert ini pengaturannya tuh komplit banget. Terus juga terakhir di more ini kita bisa aktifin mode panorama. Hasil foto-foto kamera utamanya di kelas harga setara udah cukup memuaskan. Detailnya dapet, saturasi warnanya juga udah cukup baik, nggak berlebihan dan juga nggak pucet. Kalau untuk foto-foto mode nightscape-nya juga cakep sob. Bisa nampilin cahaya dengan pas tanpa overbright, bikin foto malam jadi keren. Ya, walaupun pas take foto butuh waktu lebih dari 4 detik. Kalau untuk foto-foto makronya, ya yang penting pas ambil gambar pencahayaannya cukup dan fokusnya pas, jadi hasilnya pasti bikin cukup puas. Dan beginilah hasil rekaman video dari kamera depannya Realme C12 C12. Ya masih agak bergetar karena emang belum ada stabilisasi. Kalau untuk bagian kamera belakangnya begini sob. Ya, ini adalah rekaman video dari kamera belakangnya Realme C12 C12 yang punya baterai 6000 mAh. Kayak yang kamu lihat untuk rekamannya di sini masih agak sedikit bergetar ya, karena emang belum ada stabilisasi. Tapi segini sih termasuknya udah lumayan bagus sob, karena kalau kamu perhatiin ya, dia punya fokus yang cukup cepat untuk fokus perpindahannya pada saat perekaman video. Lumayan cepat sob. Untuk sistem operasi maupun antarmukanya, Realme C12 ini pakai Realme UI yang udah berbasis Android 10. Dimana gayanya berasa simple, mirip banget Android murni, tapi fiturnya lebih banyak. Pertama nih, ada fitur mode gelap atau dark mode yang membuat warna putih pada latar jadi gelap, baik di sistem maupun di aplikasi-aplikasi populer. Jadi penggunaan smartphone sehari-hari lebih nyaman. Ada juga fitur game space untuk kamu yang suka main game, yang bikin main game jadi lebih nyaman karena kita bisa matiin semua notifikasi yang masuk dan juga memaksimalkan performa HP untuk main game. Ada juga theme store buat kamu yang suka ganti-ganti tema HP biar tampil beda. Bisa juga pilih-pilih font tulisan biar makin unik, atau cuma sekedar cari-cari wallpaper untuk berganti suasana. Nah, kalau kamu suka dengerin musik berdua sama pasangan, pakai headset sebelah-sebelahan, kamu nggak perlu lagi rebutan mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kamu bisa pakai earphone kabel dan headset Bluetooth berbarengan dengan adanya fitur dual audio mode. Caranya cek aja menu Realme Lab di HP kamu. Ada juga fitur app cloner untuk menggandakan aplikasi chatting maupun aplikasi sosial media. Jadi kamu bisa punya 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus di HP ini. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. 3 WhatsApp buat apa ya? Dan kira-kira itu aja sih fitur-fitur yang sering saya pakai di HP Realme C12 ini. Intinya nih HP cocok banget, pas banget buat jadi pilihan buat kamu yang suka kerja di luar ruangan, yang jauh dari colokan. Karena baterainya ini beneran edan. Untuk performa dan kameranya juga udah mencukupi untuk kebutuhan harian. Ya pokoknya nggak salah sih, kalau Realme C12 ini jadi pilihan. Oke, segitu aja cerita dari saya mengenai Realme C12 ini. Untuk harga terupdate-nya, kamu bisa cek di deskripsi video. Di situ ada linknya buat cek harga terbarunya ya. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Matching ya, merah, merah.